Assalamualaikum, selamat malam sahabat cerita malam. Apa kabar kalian di sana semuanya? Semoga kalian di sana baik-baik saja ya. Amin. Baik kawan-kawan, hari ini saya ingin bercerita tentang pohon yang dianggap oleh warga di sana pohon itu adalah keramat kawan-kawan. Kenapa saya bilang keramat kawan-kawan? Baik, kalau kalian penasaran, saya akan memulai cerita ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa ya subscribe channel ini. Dan jangan lupa kasih like-nya ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, agar teman kalian tidak ketinggalan cerita ini. Dan jangan lupa klik lonceng yang ada di channel kesayangan Anda, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Oke kawan-kawan, mari kita mulai di cerita malam ini, di cerita malam. Cerita malam adalah sebuah cerita yang mengisahkan cerita mistis yang ada di sekitar kita. Jadi, kalian jangan sendirian ya. Kawan-kawan, awalnya itu ada teman saya yang pertama namanya Setiadi kawan-kawan, dan teman Setiadi ini ada juga ada teman bernama si Ari. Jadi mereka berdua ini bekerja sebagai security. Jadi mereka itu bekerja di salah satu universitas yang ada di Pekanbaru. Nah, waktu mereka bekerja di salah satu universitas itu teman-teman, jadi mereka sebelum bekerja di sana, mereka dapat info tuh kawan-kawan bahwa mereka bekerja di pos yang kebetulan di pos itu ada salah satu pohon kawan-kawan, dan pohon itu yang dibilang warga itu adalah pohon itu keramat kawan-kawan. Kenapa saya bilang keramat kawan-kawan? Karena kata warga di sana, pohon itu saat mau ditebang, pohon itu tidak bisa ditebang kawan-kawan. Dan saya pun bingung juga mendengarkan cerita itu kawan-kawan. Jadi kata warga di sana, pohon itu setiap mau ditebang, dan pohon itu nggak bisa ditebang kawan-kawan. Setelah pohon itu ditebang, orang yang menebangnya itu kawan-kawan, mereka sudah tidak ada lagi kawan-kawan. Dan di saat mereka menebang pohon itu mengeluarkan darah kawan-kawan. Dan warga itu pun bingung. Dan mungkin warga sana mengira mungkin mereka yang sudah tidak ada lagi itu mungkin sudah waktunya kawan-kawan ya. Tapi kenapa ya setiap orang menebang pohon itu, orang itu tak ada lagi kawan-kawan. Dan warga itu kebingungan kawan-kawan, apakah ini pohon keramat kawan-kawan. Dan kata teman saya tadi itu kawan-kawan, pohon itu adalah pohon beringin kawan-kawan. Dan tadi ini dia tahu cerita itu kawan-kawan, dan kawannya si Ari ini pun tahu bahwa pohon itu keramat kawan-kawan. Tapi kalau mereka tidak bekerja di sana, mereka mau makan apa kawan-kawan? Dan dari mana mereka mendapatkan gaji? Tapi ya mau tidak mau ya mereka tetap bekerja kawan-kawan. Dan bekerjalah mereka di sana kawan-kawan kan. Jadi pas mereka bekerja di sana kawan-kawan, mereka masuk shift pagi lah tuh kawan-kawan kan. Pas mereka bekerja shift pagi, mereka sih baik-baik aja kawan-kawan, tidak terjadi apa-apa. Dan alhamdulillah lah kan kata Setiadi itu. Dan suatu saat menjelang beberapa hari mereka mendapatkan shift malam kawan-kawan. Dan tadi itu agak gemetar gitu kawan-kawan, deg-degan, waduh dapat shift malam. Tapi tadi berpikir, lah kami kan berdua, alhamdulillah kata tadi ini kawan-kawan. Jadi pas mereka masuk shift malam jam 9 atau jam 7 malam kata tadi kawan-kawan, saya lupa kawan-kawan, tapi mereka shift malam. Jadi pas mereka mendapatkan shift malam, bekerjalah mereka di sana kawan-kawan kan.
Bekerja malam jam 9, jam 10, jam 11 tidak terjadi apa-apa kawan-kawan. Dan suatu hari pas di jam 12 malam kawan-kawan, lewatlah ada seorang wanita. Dan wanita itu seolah-olah kayak menarik perhatian laki-laki ini kawan-kawan, Setiadi sama si Ari ini. Dan Setiadi ini berpikir, wah ini sepertinya bukan manusia kawan-kawan. Karena kenapa Setiadi berpikir seperti itu kawan-kawan? Karena tidak mungkin ada wanita lewat jam 12 malam kawan-kawan. Tidak akan mungkin. Jangan-jangan itu bukan manusia kawan-kawan. Jangan-jangan itu begitulah kawan-kawan kan. Dan kawannya Setiadi ini bernama si Ari. Dia tidak berpikir panjang kawan-kawan. Ya udahlah, karena dipanggil, ya udah aku datang aja. Kapan lagi kan kawan? Akhirnya pergilah teman Setiadi itu yang bernama si Ari itu kawan-kawan menghampiri wanita itu. Dan Setiadi bilang, jangan Ari, jangan ke sana. Dan si Ari pun menjawab kawan-kawan, kenapa sih kamu Sep? Kan? Ya selagi ada, kapan lagi? Dan Setiadi pun menjawab, bro, tengok dulu bro, jarang ada wanita jam segini lewat bro. Dan si Ari pun ketawa, alah Setiadi ini, mungkin dia bukan laki-laki. Akhirnya ya Setiadi pun pasrah kawan-kawan. Akhirnya pergilah kawannya si Ari itu kawan-kawan kan. Setelah kawan Setiadi si Ari itu pergi, dan Setiadi ketakutan nih kawan-kawan. Waduh, gimana lakon aku nih ya kan? Aku bilang kok nggak mau dengerin. Dan Setiadi pun agak merasa takut kawan-kawan. Akhirnya sampailah kawan si Ari itu kan ke tempat wanita itu kawan-kawan. Dan diajarlah sama wanita itu pergi ke pohon itu kawan-kawan. Akhirnya Setiadi dan mulai ketakutan nih kawan-kawan. Berjalanlah terus waktu kawan-kawan kan. Berjalan jam setengah 1, jam 1, jam 2 gitu kan kawan kan. Kok nggak balik-balik lah kawan nih kan. Akhirnya Setiadi saking merasa takut nih kawan-kawan, akhirnya dia mengambil handsetnya. Dipasanglah handsetnya kawan-kawan kan. Pas dipasang handset itu kan kawan, dihidupkannya suara keras-keras kan kawan kan, biar dia menghilangkan rasa takut. Dan akhirnya Setiadi mainlah HP kawan-kawan. Ditunggunya lah kawannya tuh, mana lah kawan aku nih kan, kok nggak balik-balik lah dia. Akhirnya berpikir negatif lah Setiadi ini kan. Waduh, jangan-jangan kawan aku nih, akhirnya Setiadi pasrah nih, mau menyusul kawannya. Dia pun takut. Akhirnya ditunggulah kawannya sampailah jam 2, jam 3, jam 4, nggak datang-datang kawan-kawan. Mau ditelepon pun bingung kawan-kawan kan, HP-nya ketinggalan pula di pos tuh. Dan akhirnya mau tak mau Setiadi menunggulah sampai pagi. Dan waktu pagi datang, Setiadi ini penasaran nih kawan-kawan kan, kok nggak balik-balik lah kawan aku nih. Cobalah aku cek ke pohon itu. Akhirnya pergilah Setiadi itu ke pohon itu. Dan pas melihat kawannya itu di belakang pohon, astagfirullah, dia melihat kawannya udah dalam keadaan tertidur kawan-kawan, dan mulutnya itu berbuih. Dan Setiadi pun terkejut. Waduh, takutlah Setiadi ini kawan-kawan. Mau dibantu kawannya, takut nanti dia jadi tersangka. Kalau dipegang nanti takutnya jadi tersangka. Akhirnya Setiadi teriaklah kawan-kawan, meminta bantuan kepada warga sana. Dan akhirnya warga pun datang kawan-kawan dan melihat kejadian itu kawan-kawan. Pas warga itu melihat kejadian itu, akhirnya warga itu menanyakan kepada Setiadi, Bang, kenapa ya kawan abang ini? Apakah ini kawan abang? Apa yang terjadi? Kawan abang kok seperti ini? Dan Setiadi pun menjawab kawan, aku nggak tahu kak, bang. Aku waktu itu dinas malam sama kawan aku berdua, dan ada cewek yang manggil jam 12 malam, diajaknya ke pohon itu, ke belakang pohon itu, dan kawan aku pergi. Saya sudah mengingatkan, tapi kawan saya nggak mau dengar. Wah, kata si warga nih kawan-kawan kan, wah, kenapa nggak abang larang bang? Nah, kak, bang, udah saya larang, tapi dia degil, nggak mau dengar. Wah bang, jangan-jangan itu bukan orang bang.
Iya kak, bang, saya tahu. Dan saya pun makanya saya tak mau ke sana. Tapi saya udah ngingatin kawan saya, tapi kawan saya nggak mau. Akhirnya kawan-kawan, temannya itu dibawalah ke rumah sakit. Pas itu kata Septiadi ini, pas dia dibawa ke rumah sakit ternyata dia sudah tidak ada lagi kawan-kawan. Akhirnya Septiadi ini tuh pun merasa takut kan kawan, dan dia tidak mau nasibnya seperti kawannya. Ya, daripada nyawa menghilang kawan-kawan, bagus dia tidak bekerja kawan-kawan. Akhirnya Septiadi resign lah kawan-kawan dan mencari kerja baru. Nah, begitulah ceritanya kawan-kawan di pohon salah satu universitas kawan-kawan. Pohon itu adalah pohon beringin kawan-kawan. Dan pesan saya dari cerita ini kawan-kawan, janganlah kita terlalu nafsu kepada sesuatu yang tidak menjadi milik kita kawan-kawan. Dan dengarkanlah apa yang dibilang seseorang kawan-kawan, dan jangan dilawan. Dan dengarkan kata-kata apabila ada sesuatu yang memang situ kata orang keramat, dan jangan takabur kawan-kawan, karena itu akan membuat kita mengalami sesuatu yang buruk kawan-kawan. Baik kawan-kawan, terima kasih telah menonton channel ini, dan jangan lupa ya nonton channel selanjutnya di Cerita Malam. Dan selamat malam kawan-kawan di Cerita Malam. Cerita Malam adalah sebuah cerita yang mengisahkan cerita mistis yang ada di sekitar kita. Jadi, kalian jangan sendirian ya.